Oke, selamat pagi Mas Michael, Dokter Inge, Pagi, selamat pagi. Ya, pada pagi, salam pagi hari sehat semua. ini salam sehat ya, kita semua tetap semangat, tetap sehat walaupun pandemi. Jadi interviewnya juga online dulu ya, kita belum bisa Baik, bertemu secara langsung ya. Oke, baik. Ya, pada pagi hari ini Mas Mike dari RRI akan melakukan interview kepada founder Gerakan Perempuan Sadar Vagina, Dr. Inga Satya Arianto, yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu beliau. Ya, kami akan mencoba menjawab satu persatu nanti pertanyaan yang akan disampaikan oleh Mas Michael. Baik, untuk Mas Michael, monggo langsung silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Dokter Inge, nanti Dokter Inge akan menjawabnya. Terima oke. kasih. Terima kasih Mbak Cordelia. Ya, untuk semua pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saya Michael Koago. Bersama saya ini sudah ada seorang dokter. Beliau ini punya sebuah gerakan yang cukup unik. Unik karena menurut kami itu belum ada ya gerakan seperti ini. Nah, lalu kami sempat bincang, tapi ini harus dijelaskan. Kenapa ada sampai gerakan yang luar biasa ini dan unik ini? Nah, namanya ini PSV, ya. PSV atau kalau dalam lafal bahasa Inggrisnya PSV. Nah, ini supaya pemirsa RRI semua tahu bukan PSV itu ya, tapi jangan salah persepsi, salah kira, bukan PSV Eindhoven, itu klub bola. Nah, ini kita bicara kesehatan. Kita bicara kesehatan dan kesehatan yang mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu bangsa. Ini kalau menurut kami nih. Jadi ini harus didengerin dari awal. Kenapa ini harus dibahas? Kenapa dari PSV ini menentukan bagaimana sih keturunan-keturunan suatu bangsa itu nantinya akan dijaga, terutama kesehatan yang berkaitan dengan apa yang diangkat oleh PSV. Oke, kalau begitu sudah hadir Dr. Inge Satyoaryo, seorang dokter yang sudah saya kenal cukup lama. Terima kasih Dr. Inge sudah mau menerangkan. Sarangi. Oke. Oke. Ini dingin ya dokter ya. Dokter di situ AC ya, ruangannya AC ya. Yes. Ini sama, sini AC juga. Jadi kita angetin dikit dokter. Kita angetin dikit dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang nantinya akan dilontarkan oleh dokter Inge. Ini banyak yang penasaran dokter. PSV, ini langsung saya buka aja ya. Perempuan Sadar Vagina. Nah, tepuk tangan. Nah, berani juga dia bilang. Dahsyat ya. Laki-laki. Dahsyat. Nah, jadi mungkin kita mulai di awal, kita hangatkan suasana ini dengan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya gerakan ini. Dan kapan gitu loh. Kapan pertama kali, jadi dokter kan, dokter ini seorang dokter itu ya, terus tiba-tiba, saya mau bicara ini. Nah, itu kapan gitu, dan apa latar belakangnya ya, mungkin pemirsa RRI juga perlu tahu. Silakan dokter. Silakan dok. Ya, terima kasih Mas Michael, atau biar lebih intim, saya panggilnya Adinda Bu Cordel. Okay. Saya selama ini kalau berkomunikasi dengan Adinda saya ini, saya panggil Dinda. Karena kan secara badan kecil, tapi secara usia ini adik-adik gua semua ini. Oke, Adinda. Jadi begini, awalnya waktu itu tahun 2018, kebetulan saya ini seorang istri prajurit. Suami saya bertugas di Semarang. Oke. Nah,
tahun 2018 dalam rangka Hari Ibu ke-90, saya saat itu menjabat sebagai Ketua Seksi Organisasi Dharma Pertiwi. Kebetulan suami saya tentara, ya jabatan saya di organisasi menyesuaikan dengan jabatan suami saya. Itu mohon maaf, Persit berarti Bu ya? Saat Hari Ibu iya. Ibu-ibu Persit. Saat Hari Ibu ke-90 itu, Dinda, nah Baik. itu kebetulan penyelenggara itu kan bergiliran, Bu Kodel. Jadi kita ini kalau dalam rangka Hari Ibu dalam satu provinsi itu bergiliran. Misalnya tahun ini Dwayangkari, tahun depan TPPKK, tahun depannya lagi Dharma Pertiwi. Dharma Pertiwi itu organisasi yang isinya istri TNI, darat, laut, udara. 3 matra. Kebetulan di 3 matra. Kebetulan di tahun 2018 itu yang ketiban sampur adalah ketua seksi organisasi. Nah, di situ berarti saya berbuat untuk dan lain yang diselenggarakan oleh panitia Hari Ibu ke-90 itu tahun 2000 itu negara. Itu tema Hari Ibu tingkat nasional, Ibu Tiang Negara. Jadi saya berpikir, oh iya ya, terus namanya kita ya Bu Kodel ya, kan namanya kita ini kalau bisa menggali potensi yang ada, kenapa harus mencari potensi yang lain, potensi di luar. Nah kebetulan Ibu Pangdam, Ibu Panglima Kodam memberikan petunjuk, namanya kita istri tentara saat disuruh oleh pimpinan ya harus siap. Udah nggak? Kamu kan ketua seksi organisasi, kamu juga dokter, udah kamu aja yang memberikan seminar kesehatan. Silahkan kamu cari tema apa yang materi apa yang mau kamu sampaikan. Yang intinya Ibu Tiang Negara. Oke, akhirnya saya mulai explore Mas Michael, namanya saya ketua seksi organisasi yang harus menyelenggarakan. Kebetulan saya disuruh menjadi didapuk untuk membawakan materi kesehatan, ya sudah, ayo. Akhirnya saya explore. Oh ya, Ibu Tiang Negara. Berarti seorang perempuan itu memang saya pernah ingat sesuatu, Mas Michael. Kan ya, kita harus ingat ya, Dinda ya, bahwa kalau ingin merusak satu generasi, itu adalah ibunya. Maka satu generasi itu akan rusak. Gimana kaitannya itu? Oh, satu generasi itu kalau kita mau pikir itu kan bermula dari keluarga. Keluarga itu sebenarnya sel terkecil dari kekuatan suatu negara. Keluarga ini sel dan anak-anak. Jadi cara berpikir saya, keluarga ini bisa utuh kalau ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, perhatian ayah bisa fokus pada keluarga, ini sebesar-besarnya ada di tangan ibu. Jadi seorang ibu ini harus bisa mempertahankan bagaimana caranya perhatian, bagaimana caranya yang paling penting ya Dinda, uang ayah itu tetap fokus ke keluarga. Ya. Ini sentralnya untuk bisa menahan perhatian ayah ya. Kalau anak-anak itu kan pasti ya, anak-anak kan tidak mungkin mencari figur orang tua lain. Tapi kalau bapak ini kan cenderung tergolong itu ya Dinda, maaf Dinda. Kadang-kadang kan larinya ke Veronica, Jessica, kan gitu ya. Nah, itu namanya itu. Keuangan nah, itu. Jadi kita fokusnya sama bapak ya. Nah kan, nakal kan Dinda. Nah, jadi bagaimana caranya ini si ibu ini harus bisa menjadi magnet, harus bisa bisa mempesona di depan suaminya. Oh ya, akhirnya saya ambil kesimpulan Dinda, ada 3 yang harus dimiliki oleh perempuan. Apa 3K itu? 1, kecantikan, 2, komunikasi, 3, kelamin. Nah, kalau kecantikan itu kan, kalau kecantikan kan pasien ke dokter kulit, misalnya ke saya, ujung-ujungnya pakai duit, ya kan Dinda? Ujung-ujungnya pakai duit. Sudah itu perempuan ini nggak perlu dibilangin lah gimana caranya biar wajah cantik, tinggal punya duit ke dokter udah tahu mereka. Masalah komunikasi, bagaimana berkomunikasi, saya bukan psikolog,
Wah, udah. Nah, kelamin. Nah, ini kelamin juga ruang saya. Makanya saya meneliti, akhirnya menelurkan 15 langkah itu, Dinda. Itu nggak usah pakai uang. Ada kelaminnya sehat, kenceng, menu terbaik untuk suami. Salah satu faktor kita bisa mempesona depan suami. Akhirnya, cara berpikir itu, konsep itu saya serahkan kepada Ibu Gubernur, Ibu Ganjar. Jadi sebelum kita naik panggung, Dinda, saya audiensi dengan Ibu Ganjar. Ada fotonya Pak Ganjar pegang itu ya. Nah, itu. Bahkan di apa namanya? Bahkan di IG Pak Ganjar saat sedang memberikan ceramah itu ada. Jadi saya sebelum naik panggung saya audiensi. Oh ya langsung Pak Ganjar, Bu Ganjar, oh drawing. Akhirnya lahirlah PSP ini tanggal 22 Desember tahun 2018 pada saat Hari Ibu ke-20. Nah, setelah saya naik panggung pertama, orang langsung kaget, Dinda. Betul. Dan mereka langsung sadar. Nah, mulai situ langsung kayak Inul. Undangan dari panggung ke panggung. Goyang ngebor. Gitu kira-kira, Dinda. Berarti tanggal 22 ya. Hari Ibu ya, Dok. Bertepatan dengan Hari Ibu. Hari Ibu. Nah, betul, itu menarik. 90. Itu menarik bahwa Dokter Inge mengangkat apa yang memang hal utama ya dari keutuhan sebuah keluarga, komunitas terkecil dalam sebuah bangsa yang nantinya dia akan membentuk, dia akan menyebar, membesar menjadi sebuah bangsa besar, sebuah negara ya. Nah, lalu yang bikin penasaran sebenarnya, kita banyak istilah ya Bu ya, banyak istilah ini. Kenapa harus vagina? Bukankah itu, ya mohon maaf ya kalau sebenarnya bagi Indonesia itu tabu ya. Menyebut, bukan tabu gimana, tapi menyebut itu apa itu? Kalau zaman saya remaja itu, menyebut vagina itu bisa dicabein mulut saya, Bu. Itu, dicabein sama mak saya itu. Nah, tapi kan perkembangan zaman, Bu ya, perkembangan zaman itu memang progresnya kita nggak bisa menahan itu. Dan ternyata setelah ditemukan memang ya fine-fine aja dengan kata itu. Tapi untuk Indonesia sekarang mungkin masih banyak yang beranggapan itu tabu. Nah, kenapa harus pakai kata vagina? Kenapa harus pakai itu? Kenapa bukan kelamin? Kenapa nggak organ reproduksi gitu ya, Dinda ya? Iya, atau ya pokoknya apa gitu, dokter yang Miss V, Dok. Miss V. Miss V, oke, gini Dinda, gini. Kenapa dengan? Saya tidak bisa menyalahkan ya, kenapa kok masih banyak sobat PSP ya. Saya katakan itu kayak follower kami itu sobat PSP, kami menyebutnya. Kenapa banyak sobat PSP yang merasa kalau mengucapkan kosakata vagina, apalagi kosakata kawannya vagina, penis ya, Dinda? Nah, itu kenapa kok? Oh, aduh, Dinda langsung panas dingin, langsung menghangat Bu Kodel, langsung memerah pipinya Bu Kodel. Saya tidak bisa menyalahkan. Karena begitu mendengar dua kosakata tersebut, vagina dan penis, yang keluar dari kepala pasti stigma. Stigma, betul. Apa itu? Pelakor, rumah tangga hancur, perselingkuhan, kanker serviks, HIV, kan luar bau, dan lain-lain. Padahal sebetulnya, Dinda, hal-hal negatif itu terjadi, yang salah bukan vagina dan penis. Jangan disalahkan vagina dan penis. Yang salah adalah pemilik vagina dan pemilik penis yang tidak memperlakukan vagina dan penis secara pantas. Makanya saya buat gerakan perempuan sadar vagina, agar para pemilik vagina ini tahu gimana cara memperlakukan vagina secara pantas, agar pelakor nggak bisa masuk, agar kanker serviks bisa kita cegah, agar nggak bau, nggak becek, agar nggak selingkuh. Kenapa harus sebut kata vagina? Dinda, jangan lupa tahun 2019 BKKBN Pusat itu sudah melonceng suatu program, intinya ayah dan ibu
wajib hukumnya sejak dini memberikan edukasi seksual pada anaknya mulai umur 10 tahun, Dinda. Bahkan seorang ayah dan ibu mulai anaknya berusia 2 tahun harus mulai menyebutkan kosakata vagina dan penis secara lugas pada anaknya untuk identifikasi. Jadi nggak boleh lagi. Tahun berapa itu, dokter? 2019. 2019 BKKBN sudah mengeluarkan program meluncing itu ya. suatu gerakan. Gerakan Cuman ya. mungkin sosialisasinya kan kurang sosialisasinya. Kurang sosialisasinya. Nah, kurang. Jadi seorang ibu, Dinda, nggak boleh lagi sama anak perempuannya mengatakan vagina ini apem lah, dompet, atau pada anak laki-lakinya menyebutkan penisnya titit, nggak boleh. Nah, kalau anak 2 tahun penis titit-titit, berarti kalau Dinda Michael totot gitu ya. Oh, kena dia pagi ini. Oh, berani sama founder PSP. Jadi Dinda, ayo kita sebagai seorang ibu dan kita sebagai seorang istri, ayo harus berani mengucapkan kosakata vagina kepada suami, kepada anak. Jangan sampai suami mengira kita cupu dengan vagina sehingga begitu ada perempuan lain ngomong vagina di luar langsung girap-girap. Anak kita menilai kita seorang ibu cupu dengan kosakata vagina. Pengen tahu tentang vagina, cari dari temennya, dari sumber-sumber yang salah. Nah, kan, ayo itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Sebagai ibu, sebagai istri, ngomong vagina dan penis itu hal yang biasa. Jangan mau kalah dengan yang di luar sana. Itu kampanyenya, Dinda. Dan itu ada di kamus loh, Dinda. Vagina, penis, itu di kamus Indonesia ada. Dan satu lagi, ternyata memang BKKBN sejak 2019 memang sudah mengeluarkan ya kampanye sebuah gerakan bahwa sejak umur 2 tahun anak itu harus nggak boleh didengarkan kata vagina, penis, supaya nanti dia sadar saat besar itu jangan disalahgunakan itu semua. Dan dia nggak dapat dari dokter bilang pihak-pihak dari luar, pihak-pihak yang nggak benar gitu ya. Betul. Jadi mereka udah terbiasa, Dinda. Jadi mendengar 2 kosakata itu nggak kayaknya tuh negatif, terus deg-degan, terus birahinya keluar semua, enggak. Jadi vagina penis itu biasa. Tapi sama dengan organ yang lain ya, Dok? Organ apa? Iya, sama dengan organ tunggal. Ada organ tunggal, Mbak. Organ tunggal. Hobinya nonton organ tunggal. Tapi pernah nggak sih ada pihak-pihak yang mengungkapkan pandangan negatif lah tentang gerakan Dokter Inge ini? Pernah nggak? Alhamdulillah pernah. Jadi seperti halnya kata Dinda, orang kalau mendengar kosakata vagina, itu yang ada di kepala tuh langsung ya itu kayak negatif, kotor, kita ini perempuan binal. Sepertinya nih gerakan ini nih kumpulan gerakan perempuan-perempuan binal dan perempuan-perempuan gila seksual gitu loh, Dinda. Itu yang ada di kepala. Ada yang beranggapan begitu. Ada, Dinda. Dan itu memang hanya segelintir, Dinda. Itu hanya segelintir. Saya tidak bisa memungkiri, alhamdulillah, yang beranggapan negatif itu sedikit, lebih banyak yang positif. Itu tidak lepas dari tidak lepas dari siapa saya. Kan saya dokter, saya istri tentara, anak saya dokter juga. Nah, itu tidak bisa dipungkiri ya latar belakang saya, Bu Dinda. Ya mungkin ya kalau latar belakang saya juga negatif ya mungkin dari awal sudah ada penolakan. Ya. Jadi dengan saya yang seorang dokter, istri tentara, anak saya dokter, itu masih saja ada segelintir yang merasa ini gerakan perempuan-perempuan binal ada. Bahkan ada, Dinda. Kenapa? Ada, Dinda. Jadi kalau ada. Ini mohon maaf, saya nggak mau menyebutkan nama. Nggak apa-apa. Ada seorang tokoh ini sangat terkenal sekali, bahkan sampai nasional ya, bukan dari tingkat nasional ya. Ada tokoh nasional. Oke. Jadi intinya kaget begitu saya mengucapkan kata vagina, pemilik vagina, langsung kaget. Nah itu langsung bereaksi kok gitu sih. Nah padahal alhamdulillah dengan
setaraf yang sama dengan apa namanya Ibu Cordelia, dengan taraf yang sama dengan Ibu ini, malah setelah saya kampanye menyebutkan iya betul ya kita nih pemilik vagina. Loh, kan untung kita pemilik vagina, berarti kita ini ori. Orang lain pengen punya vagina malah operasi transgender. Jadi tinggal bagaimana cara kita memandang persepsi. Jadi ada ya itu kata saya, ada yang tingkat apa yang tokoh nasional malah kaget saya katakan pemilik vagina. Kan saya ini pemilik vagina, Dinda. Iya, betul. Iya, Dinda pemilik penis. Loh, emang ada yang salah? Nggak ada yang salah. Yang salah kalau saya sebagai pemilik vagina memasukkan lebih dari satu macam penis ke dalam vagina saya. Itu yang salah. Tapi kalau saya pemilik vagina, saya istiqomah ya why not? Nah, itu saya ingin itu yang saya ingin dengungkan, Dinda. Jadi saya ingin dengungkan bahwa kita pemilik vagina yang memperlakukan vagina secara pantas. Berani ya, Dinda ya? Artinya memang perjuangannya berat juga ya untuk gerakan ini. Dahsyat sekali perjuangannya. Lalu tanggapan keluarga gimana, dokter? Apalagi suami dan terutama anak-anak ya. Dia kan pasti kaget ya. Apalagi mungkin yang paling kecil mungkin kaget. Astaga, nyokap gue. Misalnya gitu kan. Saat awal mendengar gitu kan. Yes. Itu gimana tanggapan keluarga gimana? Dinda, kalau suami saya Dinda, waduh alhamdulillah Dinda, Allah tuh memang memberikan suami yang betul-betul sangat support malah suami itu malah bantu nyebarkan ke kawan-kawannya. Lu kalau ada pertemuan undang bini gue mau sadarin anggota lu. Suami malah mendukung. Anak-anak saya Dinda, anak saya kebetulan yang tertua itu, yang dua-duanya kan laki, yang dua ini kan sekarang sedang mahasiswa kedokteran dua-duanya. Bahkan anak saya ini dua-duanya sangat support. Ada kegiatan-kegiatan OSIS AMSA ya, kalau di Fakultas Kedokteran namanya AMSA, ada OSIS kalau SMA. Kegiatan OSIS malah minta tolong sama saya untuk mengedukasi teman-temannya. Untuk para remaja kita bikin 14 perempuan sadar vagina remaja, itu kita launching. Malah saya itu mengedukasi, mendukung gerakan mereka di kampus. Mereka malah, oh makasih Bunda sudah nih. Anak saya yang kecil, Dinda, anak saya yang perempuan, umur 11 tahun, dia menjadi agen PSP remaja. Di YouTube, di Instagram ada. Dia membagikan bagaimana cara memperlakukan vagina secara pantas untuk remaja. 11 tahun. Harus tahu, saya mengedukasi. Termasuk lakukan Allah menciptakan vagina untuk meneruskan keturunan. Kapan digunakan? Kelak saat kamu sudah menikah. Tentunya dengan suamimu yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti apa? Tanya Bunda ya. Itu anak saya sampaikan. Ini edukasi. Sisi edukasi yang sangat luar biasa berarti ya. Di samping untuk kesehatan, juga untuk edukasi ini. Untuk remaja. Kan kita tahu sendiri ya, pergaulan sekarang itu, aduh. Serem. Lalu, kan dokter keliling nih. Saya dengar udah sampai ke luar negeri segala ini. Waduh, ini gerakannya benar-benar masif sekali. Nah, lalu tanggapan para pemilik vagina itulah. Mengenai gerakan Dokter Inge, apalagi pada saat dia dibagikan inspirasi-inspirasi sehat untuk vagina yang mereka miliki. Dan kayak Dokter Inge bilang, itu kan gimana menjaga kesehatan tanpa mengeluarkan uang. Semua Dokter Inge itu tipsnya seperti itu. Tanggapan mereka sejauh ini kayak apa sih sebenarnya? Mereka, dokter kok udah kelar? Dokter, kapan lagi kelasnya? Gitu, Dinda. Sangat antusias ya. Sangat antusias. Sangat antusias. Dan Dinda, karena agen PSP lah gerakan ini terus menyebar. Karena saya kan gerakan sosial kemasyarakatan milik saya pribadi, tanpa di luar organisasi atau struktur negara manapun. Jadi yang menyebarkan siapa? Ya cuma saya, Instagram, ya Dinda Michael, ya agen PSP yang lainnya tutup tular. Buktinya kalau misalnya betul-betul mereka nggak sadar, oh iya ya ini memang masalah banyak orang, selama ini dibiarkan terkubur di bilik kamar masing-masing, nggak dicarikan jalan keluarnya. Kalau mereka nggak merasa dengan adanya ini mereka dapat jalan keluar, mereka pasti nggak akan mengagitasi kawan-kawan lainnya, Dinda.
Oh, saya nih siapa, Dinda? Bukan istri menteri, bukan siapa, bukan pemerintah. Jadi ya bisa menyebar sebesar ini ya karena ya agen PSP sendiri termasuk Dinda. Tepuk tangan untuk Dinda. Amin. Yuhu. Ya gini, itu ada sedikit aja ini sedikit aja. Maksudnya gimana itu? Mungkin bedanya gimana itu? Agen PSP dan sobat PSP itu. Apakah agen PSP dia yang sudah benar-benar berkecimpung di dalam, kemudian sobat PSP apakah dia masih sebagai atau gimana? Nah, kalau agen PSP itu, Dinda, itu sobat PSP garis keras. Jadi maksudnya dia sudah mau 15 langkah ini. Garis keras. Apa istilahnya? Istilahnya apa istilahnya? Oh iya, ini agen PSP nih. Saya dan Bu Kordel ini sebenarnya kami bukan teman, bukan kawan, nggak kenal. Beliau ini adalah apa Bu Kordel istilahnya follower. Tapi karena garis keras makanya membantu saya menyebarkan ini gitu loh, Dinda. Jadi agen PSP itu istilahnya apa ya? Yang ingin gerakan ini ayo menyebar ke kepala banyak orang lain. Nah itu, kalau sobat PSP cukup sebatas, oh ya 15 saya sadar, ini saya kerjakan untuk saya. Kalau agen PSP menyebarkan kepada pemilik vagina lainnya. Nanti dari situ akan menyebar ke lebih banyak orang. Seperti itu ya. Betul. Jadi begini Dinda, jadi mengkondisikan bahwa gerakan perempuan sadar vagina ini adalah hadiah bagi seluruh pemilik vagina dimanapun berada. Tidak memandang ras, suku, agama, gitu ya Bu Kordel? Betul Dok. Ya kalau dibilang it's a gift ya, gift to everyone. Ya bukan di Indonesia aja, di dunia pastinya. Ya kalau ada sobat PSP menikah dengan bule, beruntungnya negara mereka lahir itu anak-anak sehat ya. Betul? Benar toh? Nah. Dan cara penyebarannya juga berarti memang sudah terjawab dari menggunakan sobat PSP. Terserah ya, apakah dia garis keras atau garisnya masih lembek-lembek dikit ya. Perannya memang. Apa sih istilahnya Bu Kordel? Istilahnya apa sih kalau ulama yang garis keras itu apa istilahnya Bu Kordel? Kalau agen PSP itu apa sih istilahnya tuh? Ya, pokoknya garis keras lah Bu. Ya garis keras lah intinya. Garis keras, iya. Lalu ini perjuangan ya. Ini perjuangan ya. Kalau kita lihat ini perjuangan. Perjuangan seorang dokter yang ingin mengedukasi masyarakat. Ya kan? Dengan kesehatan alat reproduksi, kesehatan vagina. Ini masih sebatas vagina ya. Kesehatan vagina ini belum melingkat ke penis, ya kan? Atau yang lain-lain. Nah, ini masih vagina. Ini goalnya. Outputnya yang sebenarnya yang diinginkan tuh apa gitu dari dokter sendiri selain bahwa ada kesadaran mengenai kesehatan vagina itu, ya kita udah tahu itu pasti ya, itu. Tapi apalagi sebenarnya goal yang diinginkan, Dokter Inge? Jadi goal saya, Dinda, goal saya, seorang istri, apapun yang terjadi dalam rumah tangganya, dia harus tetap diem di rumah tangganya. Jangan pernah berpikir untuk, mohon maaf, bercerai. Jangan pernah berpikir untuk bercerai. Apapun, misal dalam rumah tangga kan ada saja namanya gangguan dan lain-lain. Misal ada yang suami berselingkuh. Saat suami ini berselingkuh, kata saya dulu, memanfaatkan rumput hitam di luar sana, bukan rumput hijau, karena suami ini manusia, bukan kambing. Nah, kita jangan hanya bisa menyalahkan suami saja. Yuk kita introspeksi di mana kesalahan introspeksi. Betul. Introspeksi. Di mana kesalahan kita, Dinda? Laki-laki, Dinda, itu berhak mendapatkan semua kebaikan dari istri. Berhak. Bahkan ini mohon maaf, Dinda, di agama kami, agama Islam, itu laki-laki itu diberi emergency exit untuk melakukan poligami, Dinda.
Apabila Ya. poligami ini boleh dilakukan kalau terpaksa, misalnya istrinya sakit, nggak bisa kasih vaginanya, misalnya istrinya diajak komunikasi nggak bisa, itu boleh ada emergency exit. Kalau kita nggak pengen suami ini menggunakan emergency exit, ayo kita jadikan kita ini paket lengkap, kecantikan, komunikasi, kelamin. Paket lengkap, maksud saya begitu, Dinda. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dalam rumah tangganya, 3 hal. jangan langsung minta cerai, introspeksi, ayo 3 paket kerjakan. Ini kan mereka udah tahu lah. Tapi kelamin ini sebenarnya ini kadang perempuannya Ya, begini itu. dulu. Kadang perempuan begini, suami ini yang kayak begitu udah nggak dipikir lagi. Suami saya setia, suami saya nggak mungkin selingkuh. Suami nggak pernah komplain, mama vagina mama kendor. Suami itu nggak pernah komplain karena takut, ya nggak Dinda? Takut atau dia sudah kenal sama Jessica, Veronica, itu. Nah, jadi saya ingin menyadarkan para pemilik vagina, ayo kamu jangan cuma mau nuntut suami kamu setia, tapi kamu nggak ada action. Ya, memperbaiki suami diri. kamu pertahankan agar anak-anak kamu nih aman masa depannya. Begitu, Dinda. Maksud saya, goalnya itu keluarga tahan, negara kuat. Goalnya apa tadi? Keluarga tahan, negara kuat. Perempuan sehat, bahagia, berdaya. Mantap. Ini memang makin hangat ya. Saya nggak nyangka. Baru berapa menit. Jadi ingat sebentar mau tambahin aja. Jadi kemarin ya Dok, waktu Dokter Inge memberikan inspirasi sehat di kelas internasional kemarin waktu di Laos. Oh, yang di Laos atau yang di mana tuh? Yang waktu yang di Beograd. Oh, Laos. Yang di Laos ada ibu pejabat dari Kementerian Luar Negeri yang sangat apresiatif terhadap Dokter Inge dan menyadari bahwa selama ini ketahanan keluarga itu biasanya dari sisi ekonomi, ya kan Dok ya? Pokoknya sesuatu hal yang lain gitu, bahwa perempuan juga harus bisa cari uang untuk membantu ketahanan keluarga. Ternyata dari Dokter Inge dapat satu lagi, bahwa dari sisi kelamin ini juga berpengaruh sangat besar untuk ketahanan keluarga. Emang justru itu begini ya. Saya mungkin jadi ini ya. Jika itu diurusin benar-benar, nggak perlu cari tambahan lagi istri. Suaminya langsung, kamu tinggal di rumah, saya bekerja. Nah kan begitu ya. Itu. Jadi ya memang luar biasa ini perjuangannya. Perjuangan Dokter Inge untuk kesehatan, menjaga kesehatan para ibu, kemudian remaja juga ya. Dari remaja ya, dari kecil malah ya. Sebenarnya sudah harus. Dan pada saat semua udah jadi istri, sudah jadi ibu rumah tangga, artinya kan udah masuk golongan nih emak-emak nih. Jadi benar itu ya, power of emak-emak ya. Benar nggak itu? Betul. Power of emak-emak. Betul sekali. Dimulai dari vagina. Kelamin. Vagina. Betul. Dinda. Bagaimana? Kanda mau nanya. Kayak mana kalau ini si ibu ini seandainya kita ngomong yang negatif ya, kita ngomong yang terjelek saja ya Dinda ya. Kita jangan ngomong yang berbunga-bunga. Kan ini sudah banyak, ini kan sudah rahasia umum kan. Bagaimana kalau sang suami berselingkuh, emak-emak ini terus ego, nggak introspeksi, ego minta divorce. Akhirnya broken home. Ini kira-kira nasib anak-anak ini bagaimana cerita nih? Generasi ini gimana nih? Nah, terus nanti negara ini mau dipimpin oleh siapa negara ini? Sementara dokter, kaum intelektual dari luar negeri banyak masuk. Anak-anak yang broken home ini tidak mungkin bisa bersaing dengan para ekspatriat dari luar negeri itu. Makanya si emak ini harus kuat. Emak ini harus kuat saat sakit, introspeksi. Ayo, oh ya, kelamin betulin. Tarik lagi suami ke sini. Anak-anak terjaga. Anak-anak jadi dokter, anak-anak jadi profesor, jadi intelektual. Nah, negara ini maju dari negara maju.
Power of Mama, disitulah berawal ya. Luar biasa. Tapi Dinda, gimana? Dinda, saya ini nggak asal ngomong loh, Dinda. Saya ini sudah banyak pengalaman sekitar, keluarga, saudara. Makanya ini lahirlah pemikiran ini nih karena memang sudah pengalaman di dunia sekitar. Makanya ini Sudah lahir mengamati ya, sudah dan ada. kebetulan saya juga lahir dari keluarga broken home. Wow. Tapi alhamdulillah saudara saya tiga termasuk saya, alhamdulillah semuanya bisa melewati masa itu. Dan Fine semuanya ya. Kami bertiga alhamdulillah sukses. Amin. Amin. Mau nangis. itu tuh nangis Mbak Kordel di belakang. Tapi apa ini terbatas, gerakan dokter ini terbatas untuk ibu-ibu saja atau bagaimana? Duh, Dinda, ini ibu-ibu setiap saya webinar, setiap saya seminar pada protes. Lo teringat? Kok yang diedukasi cuma pemilik vagina, pemilik penis kok dibiarin aja santai. Oh, tenang. Pada protes kok pemilik penis kok tenang-tenang aja. Oh, tenang. Pemilik penis juga akan kita edukasi. Saya, Dinda, sudah diskusi sama anak saya 2 ini. Nanti anak saya selesai kuliah di kedokteran, dia akan buat, Dinda, gerakan laki-laki sadar penis. Kenapa bukan saya yang menggerakkan? Karena fungsi kontrolnya dari pemiliknya. Begitu, Dinda, kira-kira. Jadi gerakan laki-laki sadar penis itu harus digerakkan oleh laki-laki. Jadi untuk fungsi kontrol juga untuk anak-anak saya, bahwa dia harus bisa kontrol penisnya. Dan gerakan nanti ini itu bukan... baru. Yes, ini nanti insya Allah sekitar 2-3 tahun lagi, Dinda, setelah anak saya selesai. Kan baru biar ada legitimasi kalau nggak ada dokter gitu. Kalau masih sarjana kedokteran tuh kan kayaknya kurang ini ya, Dinda, legitimasinya kurang. Gerakan ini bukan cuma untuk ibu-ibu, Dinda. Kata Dinda tadi, dari anak-anak itu mulai umur 2 tahun sampai nanti meninggal. Jadi vaginanya itu betul-betul harus dirawat. Karena vagina alat untuk bikin orang. Vagina alat eksploitasi. Dan vagina juga pintu masuk berbagai macam penyakit. Penyakit. Kan? Yes. Ya, itu dia. Kita belum membahas penyakit-penyakitnya itu kan. Nah, ini kita baru kasih clue aja dulu ini. Nah, kalau mau melihat apa saja penyakitnya, kunjungi IG-nya dong. Kan seperti itu. Yes, cerdas dia. Nah, ini menjadi menarik dari kata yang dibilang tabu, dari ada segelintir orang yang mengatakan ini negatif, ada tokoh nasional juga yang kaget. Nah, tapi saya lihat itu ada yang luar biasa. Justru PSV ini masuk Museum Rekor Indonesia. Nah, itu. Makanya saya ngomong ke Mbak Cordelia, ini perbincangan ini harus direalisasikan. Karena itu tadi, dari semua perjalanan itu kemudian bukan berujung ya, tiba-tiba sampai pada sebuah keadaan di mana Museum Rekor Indonesia itu. Dan PSV masuk ke situ. Ya. Nah, sebagai penyelenggara seminar kesehatan wanita di lokasi terbanyak secara online. Ya. Nah, ini bisa cerita sedikit nggak? Berapa lokasi? Kemudian di Indonesia saja, terus apa juga dengan wanita-wanita Indonesia di luar negeri? Ini bagaimana ini murinya ini sebenarnya? Baik, Dinda, sebelum menjelaskan pada Dinda lokasinya di mana sebelumnya, ini kan menunjukkan, Dinda, bahwa sebetulnya apresiasi dari para sobat PSP yang sudah mendapatkan inspirasi ini. Mereka mengapresiasi, mereka terkejut, mereka sadar, dan mereka merasa ini harus digerakkan kepada para pemilik vagina lainnya. Makanya dia nyebarkan kepada kawan lainnya mengundang PSP, begitu seterusnya dan seterusnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.
Seluruh dunia, Dinda, tidak memandang suku, ras, dan agama. Intinya yang punya vagina. Kita edukasi semua tuh kan, Dinda. Dan ini ya unik ini untuk yang masuk MURI ini untuk rekor penyelenggara seminar kesehatan wanita di lokasi terbanyak secara online. Dan ini kalau ada angkanya nggak, dokter? Mungkin angka berapa Kodel, gitu? kasih tahu Kodel. mulai bulan apa? Jadi kami menerima penghargaan dari Rekor Muri ini pada tanggal 19 Oktober lalu, tahun 2020. Itu juga mereka melakukan verifikasi ya Mas Mike. Jadi pihak Muri itu tidak sedemikian saja memberikan penghargaan ini kan. Mereka harus verifikasi kan pastinya. Jadi mereka bertanya di mana saja, waktunya, dan lain-lain. Kami berikan semua datanya, dan akhirnya mereka mengakui bahwa gerakan ini luar biasa dan menginspirasi gitu. Pada tanggal 19 Oktober itu kebetulan seminar kami di Den Haag ya dok, di Belanda itu seminar yang ke-100 kali. Dimulai 100 kali? Ya, dimulai dari bulan Mei, jadi di saat pandemi, di masa pandemi ini untuk orang lain jadi alasan kan untuk tidak mau bergerak, untuk pokoknya alasan-alasan lain yang bisa dicari gitu, tapi PSI dengan Dr. Inge justru malah membuat gebrakan, walaupun tidak bisa melakukan seminar secara offline, secara tatap muka, ya dengan cara ini, dengan cara online gitu. Jadi online. Iya, jadi ini juga satu inovasi ya dok, bahwa Dr. Inge gerakannya tidak terhenti walaupun ada pandemi. Kita mempergunakan teknologi sebagai alat komunikasi dan akhirnya justru kita bisa merambah ke luar negeri, ke dunia gitu loh. Kita tinggal mengklopkan waktu aja gitu ya dok ya. Jadi dengan teknologi membuat kita semakin dekat ya, dekat secara jarak, yang penting waktunya disesuaikan. Sampai hari ini seminarnya Dr. Inge ini sudah yang ke-140 berapa dok? Dahsyat. Satu. Nah, saya cek dulu ya dok. 41. 141. Ya. 100 berarti sampai hari ini sejak Mei. Sejak awal pandemi. Awal Mei, ya. Sampai hari ini 141 webinar. Webinar. Kebayangkan Mas. Kementerian Kesehatan. Ya. Kementerian Kesehatan aja nggak segitu dok. Itu kan memerlukan energi. Yang diomongin yang vagina. Dan yang diomongin juga itu. Tadi itu yang dokter sebutkan tadi itu. Ya. Itu. Vagina. Kan, grogi. Ya. Ini luar biasa benar-benar. Lalu pernah nggak apa yang di luar negeri ya? Luar negeri mungkin atau yang di daerah, apalagi mungkin pada saat webinar itu di daerah terpencil kan. Biasanya kan kalau wanita yang di daerah itu agak dia mau ngomong sungkan ke suami gitu. Beda sama yang Jakarta mungkin ya atau kota-kota gede ya. Nah, pernah nggak Dokter Inge mendapatkan seseorang gitu dihampiri atau dihubungi bahwa dari seorang bahwa tolong dong edukasi suamiku gitu, atau minta cara untuk mengedukasi suami saya dong, terutama dari mak-mak ya, mak-mak mungkin di daerah atau dimanapun lah. Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Dia sudah desperate ya, mak-mak ini sudah desperate, nggak ada jalan, tapi dia seorang sobat PSV, lalu dia menghampiri Dokter Inge untuk bantuin saya dong, edukasi suami saya. Ada nggak? Sampai segitunya ada nggak? Pengen tahu juga. Saya jawab banyak. 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 Terus gimana cara dokter Inge untuk menjelaskan kepada dia. Jadi cara saya begini Dinda, begini Ibu. Caranya. Di gerakan perempuan sadar vagina ini kita fokus sama kita Ibu. Kita nggak bisa ngontrol kelakuan, isi kepala, dan cara berpikir suami. Begitu Dinda. Jadi kita ini nggak bisa sampai kapanpun ngontrol pikiran suami, cara berpikir suami, kelakuan suami di luar sana, kita nggak bisa ngontrol.
Sekarang ya kita kan? fokus dulu Ya. sama kita. Kita fokus sama kita. Kalau misalnya suami begini, begitu, selingkuh, begini, yang bisa kita kerjakan saat ini sebagai istri cuma bersabar, tetap bertahan dalam rumah, bersabar, minta sama Tuhan. Pasti ada waktunya, percaya. Dinda harus percaya. Pasti ada waktunya suami sadar atau kena batunya. Tapi sebagai istri tetap harus diam di rumah, bertahan untuk keluarga, ketahanan keluarga, dan ini memperbaiki diri. 3K itu diperbaiki, kecantikan, komunikasi, dan kelamin. Untuk bagaimana suami, itu kita memang nggak bisa ngontrol suami, Dinda. Nah, yang bisa ngontrol suami, insya Allah nanti, makanya saya minta doa kepada Sobat PSW, cepat anak saya selesai kuliah. Anak saya akan buat gerakan laki-laki sadar penis. Nanti anak saya akan menggerakkan itu semua. Jadi fokus pada laki-lakinya, begitu Dinda. Yang bisa mengedukasi laki-laki itu hanya laki-laki sendiri, Dinda. Tentunya anak saya ini tentunya ya isi kepala gue. Ya. Narsis juga ya. Tentunya isi kepala ide-ide saya masuk semua ke anak saya. Loh, benar Nanti itu. ini calonnya yang diedukasi ya Dinda Maiki inilah. Ya, makanya saya Jadi itu Dinda yang saya memang bilang, saat ini kita fokus dulu pada kita, nggak usah dulu fokus pada suami. Itu yang saya nasihatkan. Dan mereka menjalankan semua itu. Iya, karena memang nggak ada lagi yang bisa dikerjakan saat. Ya memang harus fokus pada kita dulu. Suami kita sampai bebusa, Dinda, kalau lagi belum ada hidayah, nggak benar pasti nggak bisa. Malah tambah konflik, mempertajam konflik. Ya, betul. Nantinya jadinya kekerasan dalam rumah tangga ya. Betul, Ujungnya Dinda. bisa ke Akhirnya nanti situ. divorce. Nah, itu. Jadi ya kita realistis aja. Bahkan, Saya maaf Dinda, saya tuh bukan tipe orang yang ya ibu harus bisa berkomunikasi dengan suami. Itu diucapkan gampang, tapi untuk dikerjakan dalam rumah tangga susah sekali. Itu dia. Kita nih realistis semua. Saya di PSP nih bicara realistis semua. Nggak ada yang kayak misalnya, gimana ya, kenapa hubungan seksual ini ya, kok nggak kayak dulu ya, kok susah orgasme. Coba gaya variasi. Nah, itu mah omong doang. Mau jungkir balik seperti apa, Dinda? Kalau vaginanya kendor, penisnya kendor, nggak mungkin bisa orgasme. Bukan masalah variasi gaya, bukan. Perbaiki organnya. Organnya diperbaiki. Kok jadi kampanye? Dari organ milik wanita dan milik pria itu yang harus diperbaiki. Jadi bukan salah tidak ada gaya. Ya kan? Bukan salah enggak hafal caranya, bukan salah belum nonton video apa gitu kan, tapi kesehatan dari organ reproduksi. Vagina dan penis. Ya, vagina dan penis. Ya, betul. Penis. Itu yang digaungkan ya. Ya aduh. Dinda, Kanda boleh nggak ngomong sedikit, Dinda? Boleh, Kanda. Bagaimana? Ini pengalaman Kanda ini. Dinda putranya umur berapa? Belum menikah, Dok. Oh, rugi sekali dia hidup ya. Sedikit lagi. Oke, nanti Dinda. Saya undang. Ini contoh. Oh, harus datang kita. Dinda, ini contoh. Saya punya anak laki 2. Saat anak saya SMP, saya ngomong gini sama anak saya. Saya ngomong, Tuhan menciptakan vagina dan penis. Bunda punya vagina, ayah punya penis. Fungsinya untuk meneruskan keturunan. Kapan? Saat kita sudah menemukan pasangan yang tepat, dia sudah kuat finansial dan punya harkat dan martabat. Tuh. Saat anak saya SMP, Dinda, saya ngomong sama anak saya yang cowok. 2 tuh saya dudukin. Allah menciptakan vagina dan penis fungsinya sebagai meneruskan keturunan. Yang pertama. Yang kedua, manusia mempunyai basic instinct. Manusia mempunyai kebutuhan dasar untuk melampiaskan seksualnya. Untuk orang yang belum nikah kayak kalian, pasti mimpi basah. Betul tidak? Iya, Bun. Ngompol kan? Keluar sperma kan di celana. Nah, itu berarti kamu melampiaskan nafsu seksualmu secara tidak sadar di alam mimpi. Untuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab, melampiaskan kebutuhan seksualnya, mencari vagina, itu memang basic instinct gitu, Bang. Saya ngomong sama anak saya, itu basic instinct. Tapi jangan lupa, kita ini dibatasi oleh norma dan agama.
kita menggunakan vagina, kamu memasukkan penis kamu ke vagina untuk basic insting kamu sebelum menikah. Ya itu memang ini ya mungkin buat orang biasa ya di film-film luar negeri. Tapi norma dan agama itu nggak boleh. Nah sekarang tergantung kamu mau meluapkan basic instingmu itu mimpi aja, olahraga aja, atau mau dengan cara yang nggak diini oleh agama. Kapan kamu waktunya nanti basic insting? Kelak saat kamu sudah menikah. Ayo kuliah yang benar, jadi dokter, menikah, basic instingmu bisa kamu jalani. Jadi makanya saya nggak setuju kalau bilang alat reproduksi itu, saya nggak setuju, Dinda. Karena kan kita pakai vagina dan penis bukan cuma mau bikin anak, enggak kan? Basic insting toh. Udah ngerti sekarang Dinda ini. Paham. Jadi itu SMA saya katakan sama anak saya, Dinda. Jadi agar anak saya tahu bahwa bunda ini nggak cupu ya. Di depan suami saya katakan itu. Jadi suami saya juga harus tahu bahwa Inge nih nggak cupu ya. Berhati-hati saya mau dia perempuan semuanya begitu. Harus berani. Pertama mungkin ini dari pembicaraan kita, mungkin saya ambil sedikit ini ya kesimpulannya, bahwa pertama mungkin introspeksi dulu. Karena perempuan tidak bisa dan tidak akan sanggup untuk merongrong. Perempuan punya pertimbangan sendiri dan lebih ke introvert ya, menyimpan. Ya. Nah, jalan salah satunya seperti yang dokter bilang tadi, berarti introspeksi dirinya sendiri dulu. Terus kelaminnya, komunikasinya, kecantikannya. Nanti biar suami yang tiba-tiba gitu, kok kamu beda nih hari ini. Kan seperti itu ya. Nanti tinggal senyum dia. Ibu tinggal senyum. Istrinya tinggal senyum di dapur kan. Nah, kena loh ya kan gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita mulai dengan edukasi, semuanya dimulai dengan edukasi, dan tidak ada yang dapat menahan itu. Pasti akan berubah juga seiring dengan terpaan edukasi itu nantinya. Ini benar-benar anget ya. AC-nya dingin tapi jadi anget nih dokter. Tapi ya memang kehangatan itu ada ujungnya, ada akhirnya ya. Nah, untuk ini nih pesan buat para perempuan, artinya pemilik vagina, dimanapun yang mereka berada. Ya mungkin kita bilangnya perempuan Indonesia deh ya, karena ini kita Indonesia dulu. Perempuan Indonesia dimanapun mereka berada, pesan dari Dr. Inge sebagai founder Perempuan Sadar Vagina di siang hari yang sangat cerah ini. Bagaimana? Ada pesannya seperti apa, dokter? Pesan saya, kita sebagai perempuan harus betul-betul menjadi tiang negara, dimulai dari keluarga kita sendiri. Jadikanlah kita paket lengkap mempesona di depan suami, yaitu kecantikan, komunikasi, dan kelamin. Insya Allah, kalau 3 itu kita upayakan, Tuhan yang Maha Besar akan melihat, akan menilai upaya kita, dan insya Allah akan digerakkan hati suami agar terus tetap istiqomah kepada rumah tangga. Insya Allah dari perempuan yang sehat, bahagia, berdaya, keluarga tahan, negara kuat, Indonesia maju, dan itu dari vagina, Sobat PSV. Tepuk tangan, Sobat PSV. Kalau protokol kesehatan, protokol kesehatan ada 3M ya. Kalau PSV 3K. Kecantikan, komunikasi, kelamin. Kelamin. Luar biasa. Saya rasa ini jadi satu edukasi juga buat pemirsa RRI. Pemirsa RRI ini juga, ini bukan TNI aja ya. RRI juga punya 3 matra ini. Ini ada radio, ada portal news rri.co.id tempat saya. Kemudian ada juga TV streaming kita, RRI Net namanya. Nah, saya kira
diskusi ini, bukan diskusi ya, ini bincang-bincang ringan ya. Bincang-bincang ringan dengan Dr. Inge dapat membuka sedikit ya pemirsa-pemirsa kita mengenai kesehatan vagina, kesehatan. Kemudian dia sudah bisa berpikir nanti, wah vagina berarti kesehatan penis juga harus diperhatikan. Karena nggak ada yang bisa melakukan apa-apa tanpa itu sehat. Dan apalagi vagina itu adalah ibu. Yang memiliki kan seorang perempuan. Perempuan akan menjadi ibu, ibu akan melahirkan anak-anak, nanti anak-anaknya ini akan besar dan memenuhi negara ini. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi profesional, jadi apapun lah. Ini menurut saya satu hasil perbincangan yang sangat-sangat positif dan bisa membuka tabir-tabir yang selama ini masih tertutup bagi pemirsa RRI dimanapun berada. Terima kasih buat Dr. Inge nih untuk waktunya ini nih. Mungkin bisa lanjut ikutan juga kalau pas lagi untuk di luar negeri ya. Saya pengen itu, saya penasaran gitu ya kalau orang Indonesia, wanita Indonesia di luar negeri itu gimana gitu. Tanggapannya apa seperti yang di Indonesia. Saya sering lihat video yang webinar apa di mana Makassar, di mana gitu kan. Kayaknya memang butuh ini ya, butuh perjuangan terus. Tapi gimana pandangan yang di luar negeri itu kan? Terus saya memang penasaran mungkin kalau ada kesempatan saya dan Dr. Inge berkenan, saya bisa gabung juga ingin melihat gitu. Ada. Kemarin nggak sempat waktu Laos sama Beograd itu nggak sempat. Ajak join Bu Kodel di Kuwait, Bu Kodel tanggal 7 Bu Kodel. Siap. Nanti di Kuwait ada tanggal 7, tapi memang Kuwait. Untuk di Kuwait ini tidak sebesar yang di Laos dengan Beograd ya, karena Laos Beograd kemarin kan mengundang banyak teman-teman dari negara lain. Tapi untuk Kuwait itu besok akan sendiri. Aduh. Tapi kalau Mas Mike perlu rekamannya kan kami komplit. Kita rekam ada Zoom meeting di Laos dan Beograd. Saya ada rekamannya. Kalau memang memerlukan nanti bisa di-share ya, Dok. Oke. Terima kasih Dr. Inge. Dan saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat diberi kesempatan di lain waktu. Siap. Untuk kembali berbincang-bincang seperti ini. Terima kasih dan salam sehat selalu untuk Dr. Inge dan keluarga di rumah, sama Mbak Kordel juga. Salam sehat. Thank you. Makasih ya Dr. Inge, makasih Mas. Oke Bu Kordel. Ya, jadi bentar. Dadah. Sebentar dok. Selamat siang. Siang dokter. Siang dok, thank you. Ya, jadi gitu ya Mas Mike, perbincangan dengan Dr. Inge. Intinya adalah kampanye ini memang punya goals yang sangat besar gitu ya. Walaupun kesannya kan dari sel yang terkecil dulu, tapi next betul. Sesuatu yang lebih besar lagi sampai sesuatu yang lebih besar gitu kan. Iya, yang seperti saya bilang tadi ini bukan sekedar membicarakan ya saya juga jadi berpikir ya alat reproduksi kayaknya nggak tepat ya kita ngomong ini pribadi ya mending kita ngomong vagina aja langsung ya. Karena maksudnya kan dari vagina itu betul. Kesehatan vagina itu ya. Dan vagina ini juga sudah lebih digaung-gaungkan di dunia seni juga kan ada vagina monolog ya, kalau pernah dengar ada pembacaan puisi gitu tentang vagina. Kemudian juga ada semacam teater lah ya, bahwa ya itu sekarang memang harus lebih disosialisasikan bahwa ini bukan sesuatu yang vulgar, ini sesuatu yang harus kita pahami semua gitu. Yang harus kita pahami itu kuncinya. Betul. Mantap banget itu. Dan seperti tadi itu ya, BKKBN sebenarnya sudah menganjurkan, sudah meluncing, malah bukan menganjurkan lagi, meluncing sebuah program gerakan bahwa mulai usia 2 tahun seorang anak itu harus dibuat familiar dengan kata vagina,
ya vagina, yang mungkin juga nanti penis apa. Tapi kan awalnya vagina dulu ya. Iya, iya. Nah, itu harus familiar supaya dia paham. Iya, betul. Seperti itu. Thank you Mas Thank you. Mike. Kalau butuh Thank you. rekaman kegiatan PSI yang di event kemarin dunia, saya juga ada rekaman. Boleh. Nanti linknya saya. Kalau bisa yang ada perempuan asingnya. Ada sih, kemarin waktu di Beograd ada peserta yang bukan orang Indonesia ikutan juga. Nextnya nih Mas Mike, nextnya kita ada kelas PSP emang betul-betul kelas internasional mungkin dengan memakai bahasa Inggris kan, nextnya bisa seperti itu. Jadi siap. Insya Allah lancar ya kan. Jadi bukan atau pakai translator misalnya. Jadi pemahaman ini didapat oleh seluruh perempuan yang ada di dunia ini, bukan seluruh dunia. Itu harus kita berbagi. Doanya lancar. Amin. Makasih Mbak Thank you Mas Mike. Thank you ya. Selamat melakukan aktivitas lagi. Selamat beraktivitas. Oke, stay safe dan sampai ketemu. Salam sehat. Thank you. Thank you.